Rumah itu berdiri di ujung jalan kenanga, bercat krem pucat dengan pagar besi hitam yang selalu tertutup rapat. Dari luar, tak ada yang tampak aneh. Bahkan terlalu tenang, seolah rumah itu menyimpan napasnya sendiri. Nadia sering berdiri di balik tirai lantai 2, memandangi jalanan kosong setiap sore. Usianya 22 tahun, mahasiswa tingkat akhir, dengan mata yang selalu terlihat lelah meski senyumnya terlatih sempurna. Ia tinggal di rumah itu bersama Arman, pria yang selama 2 tahun terakhir dikenalnya sebagai tunangan. Arman adalah tipe lelaki yang tampak ideal di mata orang lain. Pekerjaan mapan, tutur kata rapi, dan perhatian yang konsisten. Namun di balik dinding rumah itu, Nadia sering merasa seperti tamu yang terlalu lama tinggal. Setiap hari terasa sama. Terlalu teratur. Terlalu sunyi. Dan disitulah Raka masuk ke dalam hidupnya. Raka adalah teman lama Nadia sejak SMA. Mereka sempat dekat, lalu terpisah oleh waktu, kota, dan pilihan hidup. Ketika Raka kembali ke kota itu sebagai jurnalis lepas, pertemuan mereka terasa seperti membuka kembali buku lama yang belum selesai dibaca. Awalnya hanya kopi sore. Lalu percakapan panjang. Lalu pesan singkat yang terlalu sering. Raka tidak pernah menjanjikan apapun. Ia hanya hadir. Mendengarkan. Membiarkan Nadia menjadi dirinya sendiri tanpa tuntutan. Di hadapan Raka, Nadia tak perlu berpura-pura bahagia. Namun kehadiran itu pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Nadia sadar apa yang ia lakukan salah. Ia bertunangan. Ia tahu batas. Namun perasaan tidak pernah bertanya apakah waktu dan kondisi tepat. Arman memberikan keamanan. Raka memberikan kejujuran emosional. Setiap kali Arman pulang larut dan hanya berbicara tentang pekerjaan, Nadia merasa semakin jauh. Sebaliknya, setiap pesan dari Raka terasa seperti pengingat bahwa ia masih hidup. Cinta itu terbagi, dan Nadia berdiri di tengahnya, tak berani memilih, tak sanggup melepaskan. Malam itu hujan turun deras. Arman mengabari bahwa ia harus keluar kota mendadak untuk urusan kantor. Nadia mengangguk, meski di dalam dadanya muncul perasaan campur aduk, lega dan bersalah bersamaan. Tak lama setelah Arman pergi, Raka datang. Tidak ada rencana besar. Hanya berteduh. Hanya bicara. Namun rumah yang terlalu sunyi membuat segalanya terasa lebih dekat dari seharusnya. Mereka duduk di ruang tamu, berbincang tentang masa lalu, tentang mimpi yang tertunda. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada hal yang melampaui batas fisik, namun emosi mereka telah lama melewati garis itu. Mereka tidak sadar bahwa malam itu, ada mata yang mengawasi. Arman tidak benar-benar keluar kota. Beberapa minggu terakhir, ia merasa ada yang berubah. Nadia lebih sering melamun, lebih sering tersenyum pada ponselnya, lebih sering menghindari tatapan mata. Kecurigaan itu tumbuh pelan, seperti retakan kecil di dinding yang lama-lama melebar. Dan malam itu, Arman memutuskan untuk pulang lebih awal. Namun ia tidak datang sendiri. Sekitar pukul 10 malam, suara ketukan keras mengguncang pintu rumah di jalan kenanga. Nadia terlonjak. Raka berdiri refleks. Belum sempat mereka bereaksi, pintu didorong paksa. Arman masuk bersama 2 petugas keamanan lingkungan yang dipanggilnya, wajahnya tegang, matanya merah. "Jadi ini yang kamu sembunyikan?" Suara Arman bergetar, bukan karena marah semata, tapi karena kecewa yang terlalu dalam. Tidak ada teriakan. Tidak ada kekerasan. Hanya keheningan yang memekakan telinga. Raka berdiri dengan tangan terangkat, mencoba menjelaskan bahwa tidak ada hal buruk terjadi. Namun penjelasan terasa kosong di ruangan itu. Bagi Arman, keberadaan Raka di rumah itu saja sudah cukup menghancurkan segalanya. Penggerebekan itu tidak berakhir dengan laporan polisi atau kekerasan fisik. Namun dampaknya jauh lebih dalam. Tetangga mulai berbisik. Kabar menyebar cepat. Rumah di ujung jalan kenanga tak lagi terasa aman. Arman pergi malam itu tanpa membawa apapun selain kekecewaan. Raka juga pergi, dengan wajah penuh penyesalan, menyadari bahwa kehadirannya telah mempercepat kehancuran yang seharusnya dihadapi Nadia sendiri. Dan Nadia, ia tinggal sendirian di rumah itu, menangis tanpa suara. Hari-hari berikutnya terasa berat. Pertunangan dibatalkan secara diam-diam. Tidak ada pesta, tidak ada pengumuman resmi, hanya jarak yang tumbuh. Raka mencoba menghubungi Nadia, namun kali ini ia yang menjaga jarak.
Ia sadar bahwa ia bukan solusi, melainkan cermin dari luka yang belum sembuh. Nadia mulai menghadapi dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia bertanya bukan siapa yang ia cintai, tetapi siapa dirinya tanpa menggantungkan hidup pada orang lain. Beberapa bulan kemudian, Nadia pindah dari rumah kenanga. Rumah itu dijual. Kenangan ditinggalkan. Ia bertemu Arman satu kali terakhir, bukan untuk meminta kembali, tetapi untuk meminta maaf. Arman menerimanya, meski luka tidak langsung sembuh. Raka pun akhirnya pergi ke kota lain untuk pekerjaannya. Mereka berpisah tanpa janji, hanya harapan agar suatu hari mereka bisa bertemu sebagai versi diri yang lebih utuh. Rumah di ujung jalan kenanga kini kosong. Pagar besinya berkarat, catnya mengelupas. Namun bagi mereka yang pernah tinggal di dalamnya, rumah itu akan selalu menjadi simbol. Bahwa cinta tanpa kejujuran akan runtuh, bahwa memilih diam kadang lebih menyakitkan daripada memilih jujur, dan bahwa penggerbekan terbesar bukanlah ketika pintu didobrak dari luar, melainkan ketika kebenaran akhirnya mendobrak hati dari dalam. 3 tahun berlalu sejak malam penggerbekan itu. Waktu bergerak maju, tapi tidak semua luka berjalan secepat langkah kaki. Nadia kini tinggal di kota lain, menyewa kamar kecil dekat kampus tempat ia melanjutkan studi pasca sarjana. Hidupnya sederhana, bangun pagi, kuliah, bekerja paruh waktu di perpustakaan, lalu pulang dengan tubuh lelah dan pikiran yang lebih tenang dari sebelumnya. Ia tidak lagi mencari cinta, ia sedang belajar tidak lari dari dirinya sendiri. Sesekali, ingatannya kembali ke rumah di Jalan Kenanga. Bukan dengan rasa sakit yang menusuk, melainkan seperti bekas luka yang disentuh hujan, masih terasa, tapi tidak lagi melumpuhkan. Suatu sore, saat hujan turun ringan, Nadia menerima pesan singkat dari nomor yang sudah lama tidak ia simpan. Aku ada di kota kamu. Kalau kamu bersedia, aku ingin bertemu. Tidak untuk mengulang apapun. Hanya bicara. Raka. Nadia menatap layar ponselnya lama sekali. Jantungnya tidak lagi berdebar seperti dulu, tapi ada getaran halus, sejenis nostalgia yang berhati-hati. Ia membalas singkat. Baik. Kita bicara. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil dekat stasiun. Tidak ada pelukan. Tidak ada sentuhan canggung. Hanya 2 orang yang pernah saling berarti, kini duduk berhadapan sebagai versi diri yang lebih dewasa. Raka tampak berbeda. Lebih tenang. Matanya tidak lagi menyimpan kegelisahan yang dulu sering Nadia lihat. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang kota-kota yang ia singgahi, tentang kesalahan yang akhirnya ia pahami. Aku dulu egois, kata Raka pelan. Aku tahu kamu terikat, tapi aku tetap datang. Aku pikir kejujuran cukup, padahal tidak. Nadia mengangguk. Aku juga salah. Aku bersembunyi di balik perasaan, bukan menyelesaikan masalahku sendiri. Tidak ada yang saling menyalahkan. Hanya pengakuan. Dan justru disitulah kelegaan muncul. Sebelum berpisah, Raka ragu sejenak lalu berkata, aku bertemu Arman setahun lalu. Nadia terdiam. Dia sudah menikah, lanjut Raka. Dan, kelihatannya bahagia. Tidak sempurna, tapi nyata. Nadia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, kabar itu tidak membuat dadanya sesak. Ada sedikit perih, tapi juga rasa syukur. Bagus, katanya jujur. Dan ia benar-benar bermaksud begitu. Malam itu, Nadia berjalan pulang sendirian. Kota terasa sunyi, tapi tidak kosong. Ia berhenti sejenak di jembatan kecil, menatap lampu jalan yang memantul di aspal basah. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun penting, ia tidak lagi mendefinisikan dirinya dari siapa yang mencintainya atau siapa yang ia kehilangan. Penggerebekan di rumah kenanga dulu menghancurkan dunianya, tapi juga membukakan pintu yang selama ini ia kunci sendiri. Di kamar kosnya, Nadia membuka buku catatan lama. Di dalamnya, ada surat yang pernah ia tulis bertahun lalu, untuk Arman, untuk Raka, untuk dirinya sendiri. Surat itu tidak pernah ia kirim. Ia membaca ulang, lalu menutup buku itu perlahan. Beberapa hal tidak perlu dikirim, cukup dipahami. Rumah di ujung jalan kenanga kini hanya tinggal alamat di peta digital. Tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi suara. Namun bagi Nadia, rumah itu telah berubah makna, bukan lagi tempat pengkhianatan, melainkan titik awal keberanian untuk jujur. Cinta segitiga itu tidak berakhir dengan pasangan yang bersatu, tidak ada yang menang, tidak ada yang sepenuhnya kalah.
Yang ada hanyalah manusia-manusia yang belajar bahwa cinta tanpa kejujuran akan selalu menemukan cara untuk terbongkar dan bahwa terkadang, penggerbekan paling menyakitkan adalah saat kita akhirnya tidak bisa lagi berbohong pada diri sendiri.